Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku, sobat channel Ardian Hayanto yang dirahmati Allah. Pernahkah terbayang sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah Islam selamanya? Sebuah pengorbanan suci yang darahnya mengalir, membasahi padang Karbala. Hari ini, kita akan menyelami kisah tragedi Karbala, sebuah narasi kepahlawanan, kesyahidan, dan pelajaran abadi yang tak lekang oleh waktu. Mari kita simak bersama-sama dalam video berikut. Sebelumnya mohon subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Karbala, sebuah nama yang tak hanya terukir di peta, tapi juga di hati jutaan manusia di seluruh dunia. Nama ini bergema sepanjang abad, menceritakan kisah keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati yang melampaui waktu. Di setiap helai sejarahnya, Karbala mengajarkan makna sejati dari perjuangan dan pengabdian. Ini bukan hanya cerita dari masa lalu. Karbala adalah warisan hidup, menginspirasi jutaan orang untuk membela keadilan, menolak penindasan, dan memperjuangkan kebenaran, meski harus menghadapi tantangan besar. Mengapa peristiwa ini masih menggerakkan hati, bahkan setelah berabad-abad berlalu? Apa yang membuat kisah ini tetap relevan di setiap generasi? Karena ini adalah perjuangan abadi antara yang baik dan yang jahat, cerminan kekuatan jiwa manusia yang tak pernah padam. Karbala adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Bayangkan sekelompok kecil, kalah jumlah, berdiri teguh demi keyakinan mereka. Mereka memilih prinsip di atas keselamatan, dan itulah esensi Karbala, keberanian untuk tetap teguh meski menghadapi kemungkinan terburuk. Pelajaran-pelajarannya melampaui agama dan budaya, beresonansi dengan siapapun yang menghargai integritas, kebebasan, dan kemanusiaan. Karbala mengajarkan bahwa nilai-nilai luhur bisa menyatukan umat manusia. Tragedi di dataran kuno itu mengungkapkan kontras yang mencolok antara tirani dan perlawanan berprinsip, antara kekuasaan yang menindas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Warisan Karbala membentuk kesadaran spiritual dan pemahaman etika selama beberapa generasi, diwariskan dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh utamanya bukan hanya sejarah, mereka adalah simbol kepahlawanan, kesabaran, dan iman yang tak tergoyahkan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi siapa saja yang mencari makna dalam pengorbanan dan ketulusan. Mari kita selami kisah yang kuat ini, menelusuri jejak-jejaknya, dan temukan pelajaran yang masih menerangi jalan kita hari ini. Sebuah kisah yang tak pernah pudar oleh waktu. Untuk memahami Karbala, kita harus melihat kembali ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kematian beliau meninggalkan kekosongan kepemimpinan, memicu perdebatan tentang siapa yang seharusnya memimpin komunitas Muslim. Persatuan awal digantikan oleh perbedaan pandangan tentang pemerintahan, menabur benih perselisihan di masa depan. Munculnya dinasti Umayyah, menandai pergeseran dari kepemimpinan konsultatif ke pemerintahan turun-temurun, menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan kesetaraan. Ketegangan memuncak ketika Yazid diangkat sebagai penerus, sebuah langkah yang banyak dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam. Karakter Yazid dan pengabaiannya terhadap prinsip-prinsip inti membuat khawatir mereka yang menghargai warisan Nabi. Dalam suasana yang tegang ini, panggung telah diatur untuk tragedi Karbala. Di tengah-tengah zaman yang penuh gejolak dan ketidakpastian, berdirilah Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, sebagai sosok yang tak hanya dihormati karena garis keturunannya, tetapi juga karena kepribadian dan keteguhannya. Ia dikenal luas karena kesalehan, kebijaksanaan, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan serta kebenaran. Bahkan ketika dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap oleh ambisi dan kekuasaan. Ketika Yazid, penguasa yang haus kekuasaan, menuntut kesetiaan dari semua orang, Husain dihadapkan pada persimpangan moral yang sangat berat, antara tunduk pada tirani atau berdiri tegak membela prinsip. Bagi Husain, memberikan dukungan kepada Yazid berarti mendukung ketidakadilan, menutup mata terhadap penindasan, dan mengkhianati nilai-nilai inti Islam yang diwariskan oleh kakeknya. Penolakan Husain bukanlah tentang ambisi kekuasaan atau kepentingan pribadi, melainkan sebuah sikap tegas menentang tirani, korupsi, dan penyalahgunaan agama demi kepentingan duniawi.
Dengan keberanian luar biasa, ia berusaha melindungi integritas Islam dan menjaga kemurnian ajaran, meski harus menghadapi risiko besar bagi dirinya dan keluarganya. Kata-katanya yang terkenal menggema hingga kini. Saya tidak bangkit untuk menyebarkan kejahatan atau penindasan. Saya bangkit untuk mencari reformasi di umat kakek saya. Inilah seruan tulus dari hati yang ingin membangkitkan kesadaran umat. Hussein bertujuan untuk membangkitkan hati nurani rakyat, menyerukan kembali keadilan, dan mengingatkan mereka akan pentingnya menegakkan kebenaran di atas segalanya. Sikapnya yang penuh pengorbanan mengingatkan kita bahwa ada prinsip-prinsip luhur yang layak dipertahankan, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawa dan kenyamanan pribadi. Imam Hussein memilih kebenaran daripada kompromi, percaya bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. They harus lumgladen at this spion as te. Berita penolakan Hussein menyebar, dan ribuan orang di Kufah mengundangnya untuk memimpin mereka. Hussein mengutus sepupunya Muslim bin Aqil untuk menilai ketulusan mereka. Laporan awal menjanjikan. Dengan harapan, Hussein berangkat bersama keluarga dan sahabat setianya mencari reformasi damai. Namun saat dalam perjalanan iklim politik Kufah berubah. Gubernur Yazid menghancurkan para pendukung Hussein. Muslim bin Aqil dikhianati dan dibunuh. Rakyat Kufah, yang tadinya bersemangat, terdiam ketakutan. Tidak menyadari pembalikan ini, Hussein dan kelompok kecilnya terus menuju jebakan mematikan. Perjalanan mereka didorong oleh iman, akan segera membawa mereka ke Karbala. Mendekati Kufah, kafilah Hussein dicegat dan dipaksa berkemah di dataran tandus Karbala. Dikelilingi oleh ribuan orang, kelompok Hussein, hanya lebih dari 70, menghadapi pengepungan tanpa ampun. Tentara Umayyah memutus akses mereka ke air, membuat bahkan anak-anak haus selama berhari-hari. Tujuannya memaksa Hussein menyerah atau menghancurkannya. Meskipun kesulitan yang tak terbayangkan, Hussein dan para sahabatnya menunjukkan kesabaran dan iman yang luar biasa. Hussein memohon keadilan, tetapi kata-katanya disambut dengan tuntutan penyerahan diri. Pengepungan itu menjadi bukti nyata kekejaman di satu sisi dan ketahanan di sisi lain. Pada malam Asyura, suasana di kemah dipenuhi perasaan takdir yang berat, seolah-olah waktu sendiri melambat di bawah langit malam yang sunyi. Namun, di tengah kecemasan itu, tampak pula pengabdian yang mendalam dan keteguhan hati yang luar biasa dari setiap jiwa yang hadir. Hussein mengumpulkan para sahabatnya, berbicara dengan penuh kasih dan kejujuran. Ia mengakui bahaya besar yang menanti di depan, dan dengan tulus menawarkan mereka kebebasan untuk pergi tanpa rasa bersalah, memanfaatkan kegelapan malam sebagai perlindungan. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang harus tinggal, karena tekanan atau kewajiban semata, hanya kesetiaan sejati dan cinta yang tulus yang berarti. Hussein ingin setiap orang membuat pilihan dengan hati yang bebas. Satu persatu, para sahabatnya menegaskan kembali komitmen mereka. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, mereka memilih untuk tetap berdiri di sisinya, meskipun mereka tahu kematian hampir pasti menanti. Malam itu dihabiskan dengan doa yang khusyuk, refleksi mendalam, dan perpisahan yang penuh air mata. Setiap pelukan dan bisikan menjadi kenangan terakhir yang tak terlupakan. Bahkan para wanita menunjukkan keberanian yang luar biasa, saling menguatkan dan mendukung orang-orang yang mereka cintai, meski hati mereka diliputi kecemasan dan duka mendalam. Meskipun kemah itu kecil dan terkepung dari segala arah, ia bersinar terang dengan cahaya iman, harapan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu adalah malam kesedihan yang mendalam, namun juga malam kekuatan spiritual yang tak terpatahkan. Sebuah malam di mana cinta, pengorbanan, dan keyakinan bersatu dalam keheningan yang abadi. Saat fajar pada hari Asyura, Hussein dan 72 orangnya menghadapi ribuan orang. Hussein membuat permohonan terakhir untuk keadilan, tetapi disambut dengan kekerasan. Pertempuran itu sangat tidak seimbang, namun para sahabat Hussein bertempur dengan keberanian yang tak tertandingi. Masing-masing gugur membela prinsip-prinsip mereka, tidak mencari kemenangan duniawi, tetapi kehormatan dalam pengorbanan. Keluarga Hussein sendiri, putra, keponakan, saudara, memasuki medan perang, kepahlawanan mereka menjadi legenda. Satu persatu mereka gugur, meninggalkan Hussein sendirian, terluka dan berduka. Namun, dia maju dengan martabat, menolak tunduk pada tirani. Dikelilingi dan dikalahkan, Hussein mati syahid. Pengorbanannya adalah klimaks tragis Karbala.
Kematiannya menjadi simbol abadi perlawanan terhadap ketidakadilan. Kemartiran Husain bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru penderitaan dan ketahanan. Pasukan Yazid menjarah Kemah, mempermalukan para penyintas, wanita dan anak-anak ditawan. Sayyidah Zainab, saudara perempuan Husain, muncul sebagai suara Karbala dengan berani menghadapi para penindas. Pidatonya yang kuat mengungkap ketidakadilan dan melestarikan ingatan Karbala. Bersama Ali Zain al-Abidin, dia memastikan kisah itu tidak akan dibungkam. Ketahanan mereka mengubah kesedihan menjadi kekuatan, menginspirasi generasi untuk menolak tirani. Dampak selanjutnya mengukuhkan Karbala sebagai kemenangan moral, bukan hanya kekalahan militer. Keberanian para penyintas menjaga semangat Karbala tetap hidup. Tragedi Karbala meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, menginspirasi jutaan orang setiap tahun untuk mengingat dan merenung. Peringatan Asyura lebih dari sekadar berkabung, itu adalah penegasan kembali keadilan, kebenaran, dan perlawanan terhadap penindasan. Pengaruh Karbala membentuk pemikiran, seni, dan kesadaran sosial Islam. Pesannya universal, perjuangan untuk keadilan dan keberanian untuk membela kebenaran melampaui semua batas. Warisan Husain mengajarkan bahwa kemenangan sejati terletak pada integritas moral, bukan kekuasaan duniawi. Bagi kaum muda, Karbala adalah panggilan untuk keberanian, pemikiran kritis, dan tindakan berprinsip. Biarkan semangat Karbala menginspirasi kita untuk menjadi kekuatan kebaikan, pembela kebenaran, dan pembawa harapan. Demikian kisah tragedi Karbala, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.